Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, this is me, Mr. Latif Syarifuddin, your English teacher. Here I would like to explain the material. It's about grammar in English. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang tata bahasa dalam bahasa Inggris. Subjective and objective pronoun, kata ganti subjek dan objek, then using be and have. Penggunaan be dan have. Let's get started. Mari kita mulai. What is pronoun? Apa pengertian dari pronoun? Pronoun is a word that you use instead of noun when you are talking about someone or something. Jadi yang disebut dengan pronoun atau kata ganti adalah kata yang kamu gunakan sebagai pengganti dari noun, kata benda, ketika kamu berbicara tentang seseorang atau sesuatu. Pronoun digunakan agar kita tidak mengulang-ulang sebuah kata benda. There are several types of pronoun. Jadi ada beberapa jenis pronoun. Ada subjective pronoun, objective pronoun, possessive, adjective, possessive pronoun. Mari kita amati jenis pronoun dalam bahasa Inggris. Untuk subjeknya ada I, you, he, she, it, we, you, they. Atau kalau saya ketika mempelajari materi ini, untuk subjek dalam bahasa Inggris, saya lebih mudah menghafalkannya dengan are you, they, we, he, she, it. Atau are you, they, we, he, she, it. Gitu ya. Perhatikan juga untuk perubahan-perubahannya atau penggunaan-penggunaan pronoun ketika berkedudukan sebagai subjek, objek, kemudian ada possessive adjective dan possessive pronoun. Oke, ini untuk possessive adjective dan possessive pronoun ini digunakan untuk kata ganti kepemilikan. Kemudian bedanya apa? Possessive adjective adalah kata ganti kepemilikan yang digunakan dengan kata benda. Jadi ketika menggunakan possessive adjective itu harus diikuti dengan bendanya. Ini saya berikan contoh. Ya. Misalkan mengatakan, nah ini, oke, yang mudah saja ya, book. Jadi ketika menggunakan possessive adjective itu harus diikuti atau digunakan bersama dengan benda. My book, buku saya. Berbeda dengan possessive pronoun juga menunjukkan kepemilikan atau show possession. But possessive pronoun are not followed by noun. Tapi untuk possessive pronoun tidak diikuti dengan benda. Maksudnya bagaimana? Ini contoh kalimatnya. Saya berikan di sini ya. This is my book. Ini adalah buku saya. Ini masih menggunakan possessive adjective. Kemudian bagaimana cara menggunakan possessive pronounnya? Kita buat kalimatnya menjadi seperti ini. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Oke ya. Jadi untuk possessive adjective digunakan bersama dengan benda. Contoh my book, your book, his book, her book. Buku saya, bukumu, bukunya dia laki-laki, bukunya dia perempuan. Tapi untuk possessive pronoun ini tanpa diikuti dengan bendanya. Dan artinya adalah
Mine, milikku. Yours, milikmu. His, miliknya dia laki-laki. Hers, miliknya dia perempuan. And so on, dan seterusnya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Pronoun are frequently used to prevent unimportant repetition. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, pronoun sering digunakan untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak penting atau tidak perlu. Okay, let's continue. Okay, well, student, today we just focus on subjective and objective pronoun. Dan di kesempatan kali ini kita fokus dalam penggunaan kata ganti subjek dan objek. Read the following sentences. Pay attention the word in bold. Silakan diamati kata-kata yang dicetak tebal. Ya, I, you. I am your English teacher. You might call me Tiwi. The words in bold are called subjective pronoun. Jadi kata-kata yang dicetak tebal ini yang disebut dengan subjective pronoun, kata ganti subjek, karena memiliki kedudukan sebagai subjek. Kata ganti subjek adalah sebuah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek atau mempunyai kedudukan atau posisi sebagai subjek of a sentence dalam sebuah kalimat. Now pay attention the word in bold in the following sentence. Kita perhatikan lagi kata-kata yang dicetak tebal. Please call me Mrs. Ella. I will introduce you to them. The words in bold are called objective pronoun. Di kata-kata yang dicetak tebal ini yang disebut dengan kata ganti objek karena mempunyai kedudukan atau posisi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Ini dijelaskan kembali. Sebuah kata ganti objek adalah sebuah kata ganti yang berfungsi sebagai objek dari sebuah kalimat. Hope it's clear for you. Saya harap ini jelas. Next. Study the following table. Jadi kita ringkas lagi sesuai dengan fokus yang akan kita pelajari, yaitu penggunaan kata ganti subjek dan objek. Perhatikan, he dalam subjek, him dalam objeknya, dan seterusnya. Example, ini contoh ya. Mr. Johan is our English teacher. Mr. Johan teaches us every Wednesday. I often meet Mr. Johan in the school garden. Di kalimat yang pertama ini ada pengulangan yaitu pada Mr. Johan. Nah, fungsi dari pronoun adalah untuk menghindari pengulangan yang terlalu sering. Kenapa kalau terlalu sering? Jika dalam sebuah kalimat ada pengulangan yang terlalu sering, itu akan membuat kalimat menjadi kurang menarik atau tidak menarik. Jadi, to make the sentences better, we can replace with pronoun. Jadi supaya membuat kalimatnya lebih baik atau lebih menarik, kita bisa menggunakan kata ganti. Seperti di kalimat yang berikutnya, Mr. Johan is our English teacher. He sebagai kata ganti subjek dari Mr. Johan teaches us every Wednesday. I often meet him. Sebagai kata ganti objek dari Mr. Johan. Bisa dipahami? Next.
Okay, now for the task 1. Number 1 to 3, choose the correct pronoun in the bracket to complete the following sentence. Jadi untuk nomor 1 dan 3, pilihlah kata ganti yang ada dalam kurung untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Okay, example, Farah and I got in the canteen together. Farah dan saya. Pronoun yang tepat adalah I, karena di sini membutuhkan kata ganti atau membutuhkan subjek. Okay, let's start number 1. Okay, have you found the answer? Sudah menjawab? Yudi greets she, we, I, us when we meet in the alley. Dan jawabannya adalah us. Okay, karena di sini kita membutuhkan objek atau kata ganti yang berkedudukan sebagai objek, yaitu yang di pilihan yang ada di dalam kurung itu adalah us. Karena she, we, I itu subjek. Kemudian nomor 2. Ada they, he, you, me. Dan yang kita butuhkan adalah pronoun atau kata ganti yang berkedudukan atau berposisi sebagai subjek. Hingga jawabannya adalah he. Okay. Kenapa tidak they? Karena setelahnya itu ada penggunaan is. Berarti kita harus menyesuaikan. Ini berarti berkaitan dengan kesesuaian antara subjek dengan to be. Ketika to be-nya is, maka subjek yang tepat adalah he. He is going to the library to read a magazine. Dia akan pergi ke perpustakaan untuk membaca majalah. Kemudian number 3. Sudah? Ya. Kita membutuhkan ini apa? Subjek atau objek? Ya. Objek. Di pilihan yang ada di dalam kurung itu ada me, he, them, they. Oke. Yang termasuk objek itu adalah me dan them. Nah, bagaimana kalau ada dua objek, kemudian objek mana yang kita gunakan? Nah, berarti di sini kita perlu menggunakan approaching meaning. Kita harus tahu artinya. Coba, I often see me. Saya sering melihatku. Kira-kira tepat atau tidak artinya? Oke, kalau tidak tepat, coba kita menggunakan them. I often see them. Saya sering melihat mereka membaca majalah dengan serius. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah them. Okay. Number 4 and 5, complete the following sentences with the correct subjective or objective pronoun. Oke, ini untuk nomor 4 dan 5, jenis soalnya berbeda. Kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata ganti subjek atau objek yang benar. Example, Agus looks very happy. Agus nampak sangat bahagia. Maka di sini yang tepat adalah kita membutuhkan kata ganti untuk Agus yang berposisi sebagai subjek, yaitu he. He received the best mark at science. Number 4. What is your answer? Okay, mothers look exhausted after doing the washing. Ibu nampak lelah setelah mencuci. Oke, jawabannya adalah berarti kita harus mencari apa di sini. Yang kita butuhkan adalah objek, kata ganti objek yang merujuk ke mother. Dan jawabannya adalah yes, of course, her. Oke, jadi kata ganti objek mother adalah her. Then number 5. Do you know the man sitting on the bench over there? Apa kamu tahu laki-laki yang sedang duduk di bangku sebelah sana atau di sana? Blah 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 sits there every afternoon. Yang kita butuhkan di
untuk menjawab soal nomor 5 ini adalah subjective pronoun, kata ganti subjek. Ya, merujuk kemana? Ya, merujuk ke the man. Nah, berarti subjek, kata ganti subjek yang tepat dari the man adalah yes, he sits there every afternoon. Okay, well, student, that is the explanation of subjective and objective pronoun. Oke, jadi adalah penjelasan tentang kata ganti subjek dan objek. Mudah-mudahan paham ya. Oke, nanti kalian bisa mencari referensi lagi, silakan cari di Google, browsing, atau di YouTube, banyak penjelasan tentang penggunaan subject and object. Okay, next. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan to be dan have. Penggunaan be and have. Using be and have. Silakan dibaca dulu kalimat-kalimatnya. Ya. Okay, next. Okay, to make it faster ya. Supaya lebih jelas. Notice the use of to be, is, am, are in the sentence. Okay. Kita perhatikan penggunaan to be, is, am, are di kalimat-kalimat tadi. Okay, saya kembalikan lagi. Oke, di sini ada beberapa kalimat yang menggunakan to be, is, am, are. For example, I am Alfa Pradana Sakti. Mrs. Arumi and Mr. Effendi are Alfa's parent. Hello, I am Hanif Cahyana. And so on. Am is for the subject I. Ini ya, harus sesuai. Jadi am itu digunakan untuk subjek I. Is for the subject he, she, it, and singular subject. Kemudian is ini digunakannya untuk he, she, it, dan singular subject atau subjek tunggal. Are is for the subject you, we, they, and plural subject. Sedangkan are ini untuk subjek you, we, they, and plural subject atau subjek-subjek jamak. Yang disebut jamak dalam bahasa Inggris itu berarti dua ya, sudah termasuk dalam jamak. Sedangkan singular itu adalah tunggal atau satu. Next. Notice the use of have and has form in the sentence. Perhatikan penggunaan bentuk have dan has di kalimat-kalimat tadi. Oke, di contoh ini ada I have a younger brother named Beta Pradana Utama. Dan Sekar Biru has two brothers, Alfa Pradana Sakti and Beta Pradana Utama. Jadi kapan kita menggunakan have, kapan has? Oke, diikuti penjelasannya. The word have and has mean owned. Jadi kata have dan has itu memiliki arti atau berarti memiliki atau mempunyai. Yang mana ini menunjukkan sebuah kepemilikan atau show possession. Perhatikan polanya. Oke, itu lebih jelas, langsung saja. We use have for the subject I, you, we, they, atau I, you, they, we, and other plural subject. They have a sister. Perhatikan di sini subject they have noun. Jadi kalau have ini setelah have diikuti dengan noun, benda. Bagaimana dalam bentuk negatifnya? They do not have a sister atau they don't have a sister. Menjadi subject plus do. Kok ada do, ada does. Setelah do diikuti dengan not, kemudian have dan now. Ini artinya mereka tidak, karena ini bentuknya negatif, mereka tidak mempunyai saudara perempuan. Dalam bentuk interrogatifnya atau dalam bentuk pertanyaannya, kalimatnya, do they have a sister? Apakah mereka memiliki atau mempunyai seorang saudara perempuan? Kan ya, ini ada penggunaan do.
ketika pertanyaannya bentuknya do they have a sister, ini adalah jenis yes no question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, sehingga jawabannya bisa ini. Ketika pertanyaannya do they have a sister, kalau jawabannya iya berarti yes they do. Bagaimana kalau jawabannya tidak? Maka no they don't atau do not gitu. Do not bisa disingkat dengan don't. Kemudian we use has for the subject he, she, it, and other singular subject. Kita menggunakan has untuk subjek he, she, it, dan other singular subject, subjek tunggal yang lainnya. He has a sister. Perhatikan, sini ada has ya, karena subjeknya adalah he. Ya, subjek he itu menggunakan has untuk menyatakan memiliki. Dia memiliki saudara perempuan. Subjek has noun. Bagaimana bentuk negatifnya? Nah, di bentuk negatifnya kita menggunakan does. Ya, untuk secara otomatis kita akan menambahkan does. He does not have noun. Oh, yes. He does not have sister. Kemudian dalam bentuk interrogatifnya atau kalimat tanya, does he have a sister? Apakah dia memiliki saudara perempuan? Kalau mempunyai, jawabannya berarti apa? Ya, memiliki ya. Yes, he have. Ya, gitu ya. Bagaimana kalau tidak? Oh, dia tidak memiliki. No, they. Oh, maaf. Ini saya ralah. Oh, jadi yes, he have. Yes, he does. Atau kalau tidak, berarti no, he doesn't. Oke, perhatikan untuk negatif dan interrogatifnya ini jangan sampai salah ya, karena ketika sudah dalam bentuk negatif dan interrogatif itu kembali menggunakan have, tidak lagi has. Oke, untuk penjelasan yang lebih rinci nanti kalian bisa mempelajari tentang simple present atau present simple. Jadi dalam bentuk negatif dan interrogatif kita akan membutuhkan do dan does. Itu ada di materi simple present. Silakan kalau kalian ingin mempelajarinya bisa browsing di internet bagaimana cara penggunaan simple present. Oke, ini saya berikan sedikit contoh ya. Kenapa atau ada penggunaan dari simple present. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini untuk tambahan wawasan saja. I speak, ya, contoh. I speak English. Bentuk negatifnya berarti menjadi I don't speak English. Untuk interrogatifnya maka menjadi do you speak English? Ini dulu ketika saya belajar tentang bahasa Inggris itu seperti ini. I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. I don't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Jadi ketika di simple present itu dalam bentuk negatif dan interrogatif, kita secara otomatis akan menambahkan do. Dan aturannya demikian. Bagaimana kalau subjeknya he? Ya. Maka menjadi he speaks English
Dan dalam bentuk negatifnya menjadi he does not speak English. Kemudian dalam bentuk interrogatifnya menjadi does he speak English? Oke, ini perlu saya catat. He speaks English. Perhatikan, kok speaks ada imbuhan s-nya. Kenapa pada saat I or tidak? Ya karena memang aturan dalam simple present seperti itu. Ketika subjeknya he, she, it atau orang ketiga tunggal atau subjek tunggal yang orang ketiga, maka akan ada imbuhan s atau is di kata kerjanya. Tapi dalam bentuk negatifnya kita akan menggunakan does plus not. Beda ya, kalau di sini ketika subjeknya I, you, they, we do. Kalau he, she, it does. Dan speaks-nya, nah di sini tidak lagi speaks, s-nya sudah hilang. Ya mungkin dulu kalau kata guru bahasa Indonesia itu sudah pindah ke sini. Wah ini kalau dijelaskan lagi nanti panjang ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian dalam bentuk interrogatifnya juga does he speak English. Ini juga sudah speak, bukan lagi speaks ya. Ini penjelasan tentang simple present. Jadi kalau kalian ingin mempelajari ini, itu silakan pelajari materi ini di simple present. Silakan cari di internet, banyak sekali penjelasan tentang simple present. Nanti di situ ada penjelasan tentang kapan kita menambahkan s, kapan is. Speak, ada speaks, do, does. Seperti itu. Oke, ini untuk penjelasan tentang simple present, materi yang sangat mendukung untuk pembelajaran bahasa Inggris, karena materi simple present itu termasuk materi yang sangat menunjang sekali bahasa Inggris kita. Karena banyak sekali percakapan dalam bahasa Inggris itu menggunakan bentuk simple present. Jadi saya sarankan harus ini dikuasai simple present-nya. Ya, kita lanjutkan. Di latihannya. Text 2, complete the following sentences with be. Be tadi ya bisa is and are or have. Have bisa have dan has. Example, my sister and I have a pet. It is a cat. It is very cute. Saudaraku dan saya mempunyai seekor hewan peliharaan. Hewan itu adalah seekor kucing. Ia sangat lucu. Okay, let's start number 1. What is your answer? Yes, the answer is has. Kemudian yang kedua adalah is. Jadi tadi ya, kenapa has kalau ditanya? Kenapa has? Karena subjeknya adalah Ratna. Ratna adalah subjek tunggal. Ratna memiliki atau mempunyai sebuah tempat pensil yang baik. It is brown with white stripes. Itu berarti it ini merujuknya ke ini sebagai kata ganti dari nice pencil case. Berarti itu atau tempat pensilnya berwarna coklat dengan garis-garis putih. Berarti ini perlu ya. Jadi menurut saya ini secara gramatikalnya harus tahu, secara pendekatan artinya atau artinya juga harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu artinya nanti bingung. Bisa jadi kalian mengisi Ratna is. Loh, artinya kan nggak pas ya. Ratna adalah sebuah tempat pensil yang baik. Nggak bisa. Karena di sini sudah benda, maka di sini membutuhkan have atau has. Oke, kita coba nomor 2. Oke, setelahnya ini ada, oh ini benda kan, 2 children, 2 anak. Berarti jelas di sini menggunakan have. Kenapa have? Karena
plural subject, yaitu ada Mr. and Mrs. Haryanto. Ini kan sudah 2 orang, jadi menggunakan have bukan has. Kemudian they bla 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 smart student, mereka jelas they are smart student, mereka anak yang pintar. To be sendiri itu sering diartikan adalah, ya, adalah. I am a teacher, I am a student. Saya adalah, I am a teacher, saya adalah seorang guru. I am a student, saya adalah seorang siswa. Tapi bisa juga untuk to be itu ya, tidak diartikan, harus ada tetapi tidak diartikan. Contohnya di sini ya, they are smart. Nah, mereka pintar, tidak mereka adalah pintar, tapi mereka pintar. Next, number 3. Ya, Danny is tired. He has a lot of work to do. Danny lelah. Tired ini termasuk dalam adjektif atau sifat. He has a lot of work to do. Banyak pekerjaan, berarti ini benda ya, sebuah benda ya. Maka menggunakan has, karena subjeknya adalah he. Next, Leah is friendly girl. Leah adalah seorang perempuan yang ramah. No wonder, tidak heran, dia titik banyak teman. Has atau have? Has, karena subjeknya adalah she. Oke, the last, Ronald and Armand are my classmates, adalah teman kelasku. Their house is near my school, rumah mereka dekat sekolahku. Coba, ini apa? Have, has, is, and are. Ya, jawabannya adalah have. They have a big cat. Mereka mempunyai seekor kucing yang besar. Okay, well, student, that's all my explanation. Itu adalah penjelasan tentang penggunaan be and have. Okay, I do hope you can understand with this material. Saya berharap kalian paham atau paling tidak sudah mulai memahami bagaimana cara penggunaan dari subject and object pronoun, kata ganti subjek dan objek, kemudian penggunaan have dan to be. Thank you very much for watching. Thank you very much for your attention. Good luck with your English. Semoga kalian sukses dengan belajar bahasa Inggrisnya. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.